Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk kebaktian kita pada pagi hari ini, kebaktian yang kedua. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
hukum Taurat bagi persekutuan kita minggu ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Demikian dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segalanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah mendengar janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan sebagai epistel bagi persekutuan kita minggu ini, yaitu diambil dari Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita membacanya secara responsoria. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina Kamis.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 4 Agustus 2024. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024 yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Albiner Hutauruk STH M.Hum, Pendeta Fungsional HKBP Distrik 21 Banten. Seluruh parhalado dan jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. 2. Mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eporus HKBP nomor 225 PDT SK 05 2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang mutasi pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI menjadi pimpinan jemaat di HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 21 Banten, dan yang menggantikan adalah Pendeta Sandono Siburian STH dari HKBP Limo Resort Cinere. Maka A. Hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan Pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI dan pengukuhan Pendeta Sandono Siburian STH yang dipimpin oleh Pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK, Sekretaris HKBP Distrik 21 Banten. Dan di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih menggunakan amplop atas pelayanan Amang Pendeta Dr. Budianto Silitonga STH MSI. B. Setelah ibadah Minggu pukul 11 WIB akan diadakan acara Ramatama bertempat di Sopo Saroha. 3. Ibadah Minggu keluarga. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan belajar CD reguler diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan khusus keluarga pakai amplop setelah khotbah ke depan. 4. Konferensi perempuan HKBP. Pada hari Kamis sampai Minggu, tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus 2024, telah diadakan konferensi perempuan HKBP yang bertempat di PA Raja Tarutung, dan utusan yang mengikuti konferensi dari HKBP Tangerang Kota adalah Inang Lasmaida Boru Silalahi. 5. Panitia Tahun Okumene Inklusif. 1. Pendeta tamu dan kunjungan gerejawi. A. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Panitia Tahun Okumene Inklusif akan mengundang pengkhotbah tamu untuk menyampaikan firman Tuhan di HKBP Tangerang Kota. Pada pukul 8 WIB adalah Pendeta Ferdinand Tambun MTH
dari Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita atau POUK Tangerang. Dan pada pukul 16 WIB adalah Pendeta Marudut Lumbanggaul STH Pareses HKI dari daerah 7 Pulau Jawa, Bali, Kalimantan. B. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sebagian panitia Tahun Okumene Inklusif beserta dengan paduan suara Gita Serapim akan mengadakan kunjungan gerejawi ke Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita atau POUK Tangerang, dipimpin oleh Pendeta Maridu Purba MTH, sekaligus menyampaikan firman Tuhan di Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita atau POUK. Tuhan memberkati semua pelayanan tersebut. Dengan kerinduan jiwa okumenis, jemaatnya terus bertumbuh dengan baik. 2. Latihan gabungan penggelaran budaya Nusantara. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 16 WIB sampai dengan selesai akan diadakan latihan gabungan penggelaran budaya Nusantara. Untuk itu diminta kepada seluruh kategorial untuk datang mengikuti latihan tersebut. 3. Jadwal kegiatan Tahun Okumene Inklusif dapat kita lihat di warta cetakan atau digital. 6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota keluarga. A. Ibu Henny Sitorus beserta 2 orang anak yang datang dari HKBP Gangsado, Resort Medan Timur, Distrik 10 Medan Aceh. Bertempat tinggal di Jalan Permata Karya, Ruko Pinus 1, Niaga Center nomor 73, WIK 34, Energi 241750. B. Bapak Rinol Parlin Parluhutan Siregar dan Ibu Tio Rasmi Simatupang yang datang dari HKBP Blok Songo Resos, Blok Songor Distrik 26 Labuhan Batu, bertempat tinggal di Gang Lonceng Selap Panjang, Pusat Gereja Baptis, WIK 7, Energi 241751. 7. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga. A. Bapak Abner Soritua Sidauruk, Ibu Ruth Epayanti Panjaitan, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, WIK 9, Energi 231611. B. Bapak Bepan Roy Andika Malau, Ibu Diana Natalia Manalu, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, WIK 7, Energi 221569. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 8. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Berliana Simamora, tutup usia 74 tahun, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, anggota jemaat WIK 2, meninggalkan 2 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 4 Agustus 2024, pukul 9 WIB, dilaksanakan ibadah Minggu di rumah duka yang dipimpin oleh Pendeta Sihol M. Simamora SSI. 9. Terkena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024, keluarga Bapak Untung Selamat Hutasoid, Ibu Putri Anissa Nurdiati Mary Lubis, beserta 2 orang anak, WIK 35, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena pindah gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. 3. Koinonia,
pelayanan persekutuan. 1. Pertangyangan Seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertangyangan Seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman AMA Huria dan AMA Kantata Gloria, semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas liturgis dari WIK 34, doa syafaat dari AMA WIK 35, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA WIK 36. Persembahan pujian dari Kor AMA Kantata dan AMA Huria, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 11, 30 dan 33. 2. Kunjungan gerejawi. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 sampai 11 Agustus 2024, pengumuman seksi lansia akan berangkat kunjungan gerejawi ke HKBP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang, Distrik 32 Lampung. Rombongan dipimpin oleh Pendeta Maridu Purba MTH. Tuhan memberkati perjalanan umatnya. 3. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, Sermon Guru Sekolah Minggu dilaksanakan pukul 17 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1. 4. Parheheon Sekolah Minggu tahun 2024. Gereja kita akan mengadakan pesta Parheheon Sekolah Minggu tahun 2024. Kepada seluruh anak sekolah minggu, mari bersukacita mengikuti kegiatan tersebut. Kepada orang tua anak sekolah minggu, agar berperan aktif untuk mendaftarkan anak-anak kita, dan batas pendaftaran hingga tanggal 4 Agustus 2024 melalui link https://KTR.ee SM Tangerang Kota, dan rangkaian pesta dapat kita lihat di warta cetakan atau digital. 4. Diakoni pelayanan kasih. 1. Apresiasi siswa-siswi berprestasi dan bantuan pendidikan. Melalui seksi pendidikan, gereja kita akan memberikan bantuan pendidikan dan penghargaan bagi siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA tahun ajaran 2023-2024 peringkat 1 sampai 3 di kelas. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di ibadah pukul 11 WIB. Diharapkan siswa yang sudah terdaftar harus hadir pada saat pemberian apresiasi atau bantuan pendidikan. Jika tidak hadir, maka dana apresiasi bantuan pendidikan akan dikembalikan ke Huria. 2. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengar Kor Gita Serapim.
Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian 783, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan kita 1A, 1B, dan 2. Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Horas Inangamang hang dipinaribot. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, menyapa kita di minggu pagi ini. Ini terakhir kali saya melayani di minggu pagi. Nanti akan dilanjutkan minggu sore dan minggu malam. Dan minggu siang akan diadakan acara pisah sambut. Untuk itu saya mau menyampaikan 4 tahun kita bersama. Terpujilah Tuhan. Dia yang mengutus para hambanya dan para jemaatnya untuk boleh bersekutu di rumahnya. Semua atas kehendak Tuhan kita boleh bersama. Saya dieskakan bulan Juni 2020 di HKBP Tangerang Kota setelah melayani sebagai gembala jemaat di luar HKBP atas SK Eporus HKBP. Artinya utusan HKBP melayani di luar HKBP dan masa pelayanan dihitung di HKBP. Setelah itu kembali ke HKBP tahun 2020 bulan Juni dan dilantik atau diujak ke bulan Oktober 2020 di gereja Tuhan ini. Sekali lagi di gereja Tuhan ini. Dan bulan Mei 2024 kami ditugaskan kembali ke tempat pelayanan baru dengan SK Eporus di Lipo Karawaci. Itu sangat dekat Inangamang. Nah, sangat dekat. Jadi luar biasa. Maka selanjutnya kami mengatakan saya pribadi yang terbatas, yang diberangkatkan Tuhan melayani ibu bapak saudara sekalian. Untuk itu apa yang baik, apa yang benar, apa yang berguna, apa yang memuliakan Tuhan, baiklah itu kita terima dengan baik. Dan sebaliknya, apa yang kurang baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan mungkin mendukakan hati Inangamang sekalian dalam pelayanan kami selama ini, mari kita buang. Dan dengan rendah hati saya mohon maaf. Tidak ada rencana untuk menyakiti, membuat duka, tapi di sana ada sukacita, pengharapan karena kasih Tuhan. Maka dengan ini saya mengatakan atas nama pelayanan pribadi dan keluarga, Horas Marita Saluhuna, songon nama Ledo, Horas Marita Saluhuna. Oke, terima kasih Inangamang. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di ibadah pagi ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 dengan topik Minggu Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya, mengatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami.
Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak ada seorang pun orang tua yang menghendaki anaknya hidup dengan tidak benar atau tidak baik. Orang tua selalu merencanakan yang terbaik. Tapi ada kalanya anak tidak mengerti akan hal itu. Tidak mengerti akan hal itu. Dia tidak peduli akan hal itu. Sehingga orang tua mengatakan, hubai dohonyan amang inang tuhalangulu alai ditodoho dututalaga. Itu dalam bahasa Batak. Kami menempatkanmu ke tempat yang terhormat dan merencanakan kehidupan yang terbaik. Tetapi engkau memilih ke tempat yang tidak baik. Kira-kira begitu. Itu perkataan mungkin hardikan atau peringatan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga umat Tuhan dalam nats ini. Mereka berjalan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka meminta kelepasan dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan memberikan itu dan mengutus hambanya Musa. Dan disebutkan dalam nats ini Harun. Di Gurun Sin mereka tiba. Katanya masih hari yang ke-15 bulan yang kedua, dalam ayat 1 itu tercatat sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Coba kita bayangkan hari yang ke-15 bulan yang kedua, berarti masih 2,5 bulan perjalanan itu. Kita bandingkan 40 tahun kelak, artinya masih hangat-hangatnya sebenarnya mereka merasakan kelepasan yang diberikan Tuhan. Ketika mereka lewat dari Laut Kolsom, ketika mereka dikejar, mereka selamat. Tahu-tahu hanya alasan kebutuhan dasar, alasan perut, mereka bersungut-sungut. Lebih dari itu telah Tuhan pikirkan. Kemerdekaan jasmani rohani, kehidupan yang lebih baik. Tahu-tahu hanya masalah makanan yang seharusnya tidak perlu mereka ragukan. Karena Tuhan telah memberikan itu. Mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan memberi peringatan. Lihat, besok hari akan saya berikan roti atau manna turun dari sorga. Dan akan kuuji mereka. Ternyata dalam peristiwa itu setiap hari dikatakan, baiklah mereka mengambil kebutuhan untuk sehari. Ternyata ada juga yang mengambil banyak. Tamak dan rakus. Dan dikatakan hari ke-6 nanti apabila dia mengambil dari itu akan berlipat ganda dari semua yang pernah dia kumpulkan. Wah, itu luar biasa. Jadi mengambil kebutuhan untuk sehari, mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Tahu sifat manusia itu terlalu meragukan kehidupan dan perhatian Tuhan. Akhirnya mereka sering lari dari kehendak Tuhan. Pada minggu ini Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Menjadi pertanyaan saya kira langsung kepada kita. Apakah kita sebagai umat Tuhan sekarang masih merasakan bahwa Tuhan menurunkan roti kehidupan bagi kita? Ini loh, coba kita renungkan. Atau adakah di antara kita sekarang tidak makan dan tidak minum? Ini hanya masalah makanan minuman, memang kebutuhan dasar. Saya kira tidak ada yang tidak makan. Lalu seperti tadi pagi saya singgung, di sini juga perlu saya singgung. Ketika umat Tuhan menuju Kanaan meragukan kebutuhan dasar mereka, padahal Tuhan telah memperhatikan kebutuhan lebih dari itu. Saya kira kita juga sama. Kita sama. Ketika saya kecil dulu mungkin masih ada inang amang yang sepengalaman dengan saya. Dulu kan garam itu masih sulit kan dicari. Kadang ada pinjam jo sirani inak tuaman buat jo sama kuk.
Macam-macam. Itu meminjam garam loh. Meminjam garam, kita pergi minta garam. Menunggu hari pasar atau onang gudang katanya. Itu diminta. Beras juga begitu. Karena terbatas, tapi saling memenuhi gitu. Sekarang pertanyaan, adakah di antara kita, ini berulang-ulang tapi perlu diingat, di antara kita ketika berangkat dari kampung halaman atau dari manapun menuju Tangerang Kota, adakah yang membawa garam 1 liter? Adakah yang membawa beras 1 kaleng? Adakah yang membawa gula 1 ton? Adakah yang membawa daun pintu rumah? Yang membawa gereja? Yang membawa AC? Yang membawa mobil? Banyak hal yang kita tidak bawa, ternyata di tempat ini Tuhan memberikan bagi kita. Jadi gimana? Masih ragu? Kita masih ragu? Itulah. Ragu do hitak kamang do inang di sini. Dulu terbatas, ini selalu pengalaman. Makan saja terbatas, sekolah saja tidak punya sepatu, kan begitu. Sekarang udah lengkap sepatunya, makanannya sepatu. Saya saja tadi belum masuk ke sini sudah saya terima 1 sepatu baru. Di situ saya simpan. Nanti saya pakai itu sepatu baru itu. Ada di situ tadi ngantar. Emang ini katanya saya lihat, sepatu baru. Padahal dilarang loh pendeta minta-minta. Itu tidak boleh. Karena perjanjian pendeta itu melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan yang memperhatikan kebutuhannya. Kalau saya begitu loh. Ulaumu mahula Tuhan sarihonau. Itu. Ya kira kita begitu. Kita bekerja saja dengan pekerjaan, dengan talenta, dengan kedudukan masing-masing. Melalui itu Tuhan memberkati inang amang semua. Gak usah ragu. Gak usah ragu. Sedangkan dulu kita terbatas, sekarang kita diberi. Dulu anak orang tua kita 7, 8, 9. Semua sekolah kan? Ya, semua sekolah. Orang tua memelihara ayam bertelur. Nanam ubi berbuah. Apa yang dikerjakan ada hasilnya. Ya, setelah selesai sekolah, coba dipelihara ayam penyakitan, peokon. Coba ditanam jagung, nggak ada. Setelah anak-anak sukses, Tuhan memperhatikan itu pada saatnya. Jangan ragu. Ketika anak lahir di rumah masing-masing, Tuhan punya berkat tersendiri untuk dia. Jangan takut untuk itu. Apalagi makanan. Kenapa? Tahun 2003 saya berangkat dari satu gereja, harus pindah ke satu pulau dari kota ini. Kebetulan SK saya pendeta pertama, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Itu SK saya pendeta pertama, dari tanah Tombangan Sidimpuan, dari hutan sana, langsung ke Pasar Minggu. Itu. Untung saya ditaruh di situ. Kalau enggak tidak bertemu sama Inang. Iya, saya melihat Inang dari Langgatan. Jadi, kan begitu. Begitu. Tahun 2003 pindah. Kami tukar tempat dengan Amang yang nanti siang akan berkhotbah. Amang pendeta Albiner Hutauruk ini. Dia di Pulau Kundur, di Kepulauan Riau, dan saya di Pasar Minggu, di Lenteng Agung. Kami tukar tempat. Lalu ada orang mengatakan berangkat Amang dengan baik. Iya. Tapi ada juga orang mengatakan, kenapa Amang berangkat ke sana? Kan nggak ada itu di peta. Sadong di peta, margua borha amak tusi katanya. Lalu saya katakan, emang kamu Tuhan? Tuhan sendiri telah mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jikalau Roh Kudus turun, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Galilea sampai ke ujung bumi. Gabe sitidangiku maha Musa Yerusalem, Galilea saro di ujung nih Portibion. Sekalipun tidak ada dalam peta dunia, dalam peta Alkitab sudah ada. Jadi saya mengatakan ini eskalo dari Tuhan. Bagaimanapun itu keluarnya itu dari Tuhan. Harus dijalankan. Tidak boleh bersungut-sungut. Aku Tuhan ke sana. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan Tuhan memakai semua umatnya, komponen dan gerejanya untuk menggerakkan itu. Seperti itu Pendeta Budianto dieskakan Kelipo
Karawaci. Kok ke situ amang itu ditempatkan? Memang kita Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya kehendak. Dan terbukti ketika saya ke Kepri, ketika orang ragu, kebutuhan saya tercukupi di sana. Luar biasa, 6,5 tahun saya di pulau itu. Kadang sampai saya raja di situ. Kalau ada orang tertangkap kantor polisi, saya bisa memberi jaminan tolong ini ditangguhkan penahanannya. Sampai tingkat itu loh. 6,5 tahun saya di pulau itu. Coba, kalau ada acara di kabupaten, padahal saya di pulau kecil selalu diundang ikut menjadi rohaniawan, pelantikan pegawai negeri. Luar biasa di situ. Ada AMD untuk membangun rumah-rumah masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku. Saya ikut di AMD itu. Ikut kami membangun. Bahkan dia bilang, Amang Pendeta ada tanah enggak? Banyak tanah Tuhan. Kita bangun satu di Amang Pendeta. Wah banyak di situ, bangunlah saya bilang. Coba, artinya di mana-mana pun Tuhan telah menunggu para hambanya. Jadi sekarang saya telah ditunggu di HKBP Lipo Karawaci. Tuhan menunggu saya di sana. Saya harus berangkat. Setelah melayani selama 4 tahun di gereja ini. Tidak perlu ragu, tidak perlu risau. Kalau saya ada kiragu aku non. Dan selama untuk mall Karawaci kan, saya harus kawal mereka. Takutnya ditunjuk semua ini untuk pegang tangannya supaya jangan asal tunjuk. Kan masuk mall ini katanya. Gitu. Ini gitu. Karena pendeta itu kan terbatas. Sekalipun dia kaya atas persaudaraan dan harus tahu terbatas secara materi. Dan harus selalu demikian. Tapi saya kaya, paling kaya, di mana-mana ada saudara saya. Di sini saudara banyak kan? Ya kan Inang Amang? Di sini ada orang tua saya juga banyak kan? Iya. Oke, ini tentang kebutuhan. Maka setelah saya mau pindah ke Kepri sana, lalu jemaat di Lentengagung bertanya, waktu itu, Amang, kalau gitu Amang berangkat, apa yang harus kami persiapkan? Saya bilang demikian, suatu saat kelak saya mau studi. Kalau gitu kami kumpulkan untuk sekolah Amang. Dan itu saya pakai untuk program magister psikologi dan doktor psikologi. Luar biasa, setelah puluhan tahun kemudian mereka mengumpulkan itu Inang Amang. Apa itu betul? Nanti tanya Inang Bibil Pro Borsinurat. Soalnya dia kenal ada orang di sana. Coba ditanya. Betul nggak begitu? Apakah pendeta Silitonga minta-minta? Oh tidak. Berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memperhatikan itu. Iya, kita juga jangan ragu Inang Amang. Jangan ragu anak-anakmu tidak makan, tidak minum. Jangan ragu anak-anak kita yang lahir tidak makan, tidak minum atau tidak bekerja. Ayo kasih tahu kepada Tuhan. Tidak perlu bersungut-sungut. Jalani saja. Tuhan, kami hidup anak-anak yang Kau titipkan. Berikan mereka kepintaran, rasa takut akan Engkau saja, dan mengasihi siapapun dalam kehidupan. Harus begitu. Sedangkan kita hadir ke sini tanpa kita tahu sebelumnya, kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Betul nggak, Mang Inang? Betul? Gudanggo pasu-pasu di pasahat Tuhan itu kita. Yang paling berharga adalah ketika kita tidak membawa gereja, yang paling berharga adalah hati kita, iman kita, sehingga gereja ini secara fisik dibangun karena gereja secara rohani telah dibangun pertama sekali dalam diri masing-masing. Ini loh, gereja dalam hati kita, iman dalam diri kita. Gitu. Betul. Sedangkan saya ke sana nanti ke Karawaci, saya sempat berpikir begini, nanti berarti saya akan kembali main organ. Dulu saya waktu melayani satu gereja harus main organ. Saya yang main organ, saya yang ngajar kor, saya yang mertikting karena SDM-nya tidak ada. Waktu praktek tahun 97 di Sipoholon. Begitu main kor. Tahu-tahu saya ke Karawaci sudah ada pelatih kornya di sana, itu gurunya. Saya coba pengaruhi, udah pindah saja ke sana, dia tidak mau. Dia sangat menyayangi gereja. Itu gurunya. Sudah banyak anak-anak yang pintar main organ di sana. Dia latih sampai sekarang. Jadi setengah hidup dia ada di sana. Sekarang kami ketemu di sini, minggu depan kami sama-sama di sana. Itu.
Luar biasa, pemain organ sudah ada di sana, oh sudah ada kawan-kawan. Jadi sebelum saya hadir sudah ada yang mempersiapkan itu semua. Tuhan memperhatikan. Kalau dia tidak ada gimana? Terpaksa saya sendiri yang harus main organ. Terpaksa saya sendiri yang akan mengajar kor. Dan itu harus dilakukan. Mau lihat di mana? Ini dok, perjuluh dok mau lihat di son. Iya, ya manginangnya luar biasa, kita saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Melalui khotbah ini mau diingatkan kebutuhan apapun yang kita perlukan. Ayo, jangan bersungut-sungut. Minta dari Tuhan. Saya selalu mengatakan hidupku diperhatikan Tuhan. Soal makanan, minuman, soal sekolah, soal kesehatan keluarga juga diperhatikan Tuhan. Luar biasa itu saya rasakan secara pribadi. Itu nyata. Dan pasti Inang Amang juga pernah merasakan mungkin lebih dari apa yang saya rasakan. Ayo jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut. Ayo terima berkat Tuhan itu. Tuhan itu baik kok. Baik. Asal kita bicara dengan tulus. Dan dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang Inang Amang perlukan. Dia tahu yang anak-anak perlukan. Dia tahu ketika Amang Inang bekerja dimanapun. Atau ketika sakit, ayo. Sekali lagi, Tuhan itu menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Bukan hanya soal kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Begitu, di dalam Yesus kita telah diselamatkan. Penyertaan Roh Kudus kita selalu dibimbing. Apalagi yang kita ragukan sebagai anak Tuhan? Apa yang kita ragukan? Tidak ada yang kita ragukan. Sakit Tuhan menyertai kita. Banyak dokter ahli yang diberkatkan Tuhan mengobati kita. Jangankan sakit kempes ban, ada tukang tambal ban yang menempel ban mobil kita ataupun kendaraan kita. Betul nggak Mang Inang? Betul. Jadi mereka tukang tambal ban bukan hanya kebutuhan sendiri. Jadi unang niro atong kita tanya tukang tambal ban, bagaimana Mang pendapatan minggu ini? Oh puji Tuhan Mang, puji Tuhan. Oh berarti tukang tambal ban berdoa supaya banyak ban yang terpaku kan begitu. Begitu kan? Lalu kita tanya dokter, dokter bagaimana? Wah puji Tuhan, syukur banyak berkat Tuhan. Oh dokter ini berdoa supaya manusia itu sakit. Begitukah? Atau kita tanya orang yang usahanya peti mati. Oh bayangkan peti mati. Bagaimana usahanya Amang peti matinya? Wah puji Tuhan, minggu ini banyak. Apakah dia berdoa supaya mati? Jangan dibalik Inang Amang, jangan dibalik. Jangan dibalik. Ketika ada orang kebocoran ban, beruntung ada tukang tambal ban. Ketika ada orang yang sakit, beruntung ketika ada dokter yang mengobati. Ketika ada orang yang meninggal, pamaulah hati mata dok, aduk pada dehon jauh-jauh tekan peti mati. Jangan dibalik. Ketika kita berkeluh kesah, ada firman Tuhan menyapa Inang Amang, menguatkan. Ketika lapar, ada Tuhan memberikan kecukupan, makanan, minuman, persaudaraan. Itu luar biasa. Tuhan itu memberkati kita semua, memberkati bumi ini, memberkati umatnya, memberkati siapapun yang mau bekerja. Ini sekali lagi, yang mau bekerja dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau nats ini kan seakan-akan mereka itu hanya lipat tangan, lalu Tuhan memberi disuapin. Nah, kamu kan anakku disuapin, kayak gitu. Harus disuapin. Muluna julu kita kan dang disuapin makan api hurang kok. Kalau sekarang anak-anak dikejar-kejar supaya makan. Dulu mana ada itu? Kita kejar-kejar sampai capek. Nah, dulu mana ada itu? Telak makan gak kebagian. Sekarang artinya zaman berubah, tapi satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan ragu. Tuhan itu pasti menyertai Inang Amang semua. Jangan ragukan itu. Tidak perlu bersungut-sungut. Maka di sana kita menerima damai sejahtera. Asal satu hal, kita percaya Tuhan, kita bekerja karena kita memperoleh berkat dari pekerjaan masing-masing.
Tidak akan mungkin kita beroleh berkat kalau hanya lipat tangan atau berdiam diri. Bekerja, berdoa, dan bekerja. Itu yang diharapkan. Ora et labora. Berdoa dan sebelum memulai pekerjaan berdoa, saat pekerjaan juga berdoa, setelah selesai bekerja juga berdoa. Tuhan memberkati Inang Amang. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Sekalipun gaya khotbahnya begini, saya harapkan khotbah yang selama 4 tahun ini kita dapat bersama menjadi semangat, harus tetap semangat. Ya Inang Amang ya, kita saling mendoakan, diberkatilah rumah tangga masing-masing, anak-anak cucu, pekerjaan Inang Amang. Bagi saudara-saudara saya yang belum menikah, secepatnya menikahlah. Ya, iya, buka hatimu untuk jodoh. Undang Pak Pendeta Silitonga. Nggak usah patuh polhon, hanya menghadiri pestamu sajalah. Ya, itu doa kami orang tua. Yang belum bekerja menemukan pekerjaan, yang mengharapkan kelahiran anak, Tuhan memberikan itu. Ya, yang sakit dipulihkan, yang letih lesu berbeban berat dikuatkan, dan yang sedang berduka dihibur Tuhan. Yang bersukacita, sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Maka sekarang kita terima roti hidup dari sorga, ada bagi kita kebutuhan jasmani rohani kita. Tuhan telah memberikan itu. Ayo bersyukurlah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan kehidupan umat-Mu itu. Mereka memiliki perilaku yang mungkin berbeda dengan rencana Tuhan. Tetapi kami melihat kesabaran kasih Tuhan bagi mereka. Tetap memberikan makanan dan minuman kebutuhan jasmani. Bahkan mengajari mereka untuk setia mengerti akan rencana-Mu. Demikian kami umat-Mu, jemaat HKB Tangerang Kota. Secara khusus di ibadah pukul 8 ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini yang terakhir hamba-Mu berkhotbah di ibadah pukul 8. Sebagai pelayan yang Tuhan utus selama 4 tahun di sini. Hamba-Mu mohon maaf, mohon ampun atas setiap keterbatasan. Baiklah setiap jemaat Engkau berkati Tuhan. Dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam banyak hal yang baik dari Tuhan. Kalaupun kami akan bertemu pisah, hamba-Mu percaya Inang Amang saudara-saudara ini semua tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan kami percaya Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Mulia nama-Mu Bapa. Amin. Sambil bernyanyi kita mengumpulkan persembahan. Mengikut
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, muda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.